Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang uji korelasi sederhana. Apa sih uji korelasi itu? Uji korelasi merupakan suatu istilah statistik yang digunakan untuk menyatakan derajat hubungan antar variabel. Jadi, fungsi uji korelasi ini untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya. Jadi para peneliti ini sering menggunakan uji korelasi karena para peneliti itu lebih tertarik untuk mencari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar dan mencoba untuk menghubungkan semua peristiwa itu. Dan selanjutnya adalah kegunaan uji korelasi. Kegunaan uji korelasi yang pertama yaitu yang tadi untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya. Yang kedua, untuk menyatakan tingkatan hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan variabel lainnya dan untuk mendapatkan hasil keputusan yang baik. Maksud hasil keputusan yang baik di sini yaitu apakah variabel-variabel itu memiliki hubungan yang cukup lemah ataupun lemah, cukup kuat ataupun sangat kuat ataupun bisa tidak ada hubungan sama sekali. Yang ketiga, untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap variabel lainnya dan dinyatakan dalam persen. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutmainah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk uji hubungan korelasi. Jadi ada 3 bentuk uji hubungan korelasi. Yang pertama, korelasi linear positif, yang kedua korelasi linear negatif, dan yang ketiga tidak berkorelasi. Yang pertama, korelasi linear positif merupakan suatu korelasi yang sifatnya searah. Jadi misalkan suatu variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y pun akan ikut mengalami kenaikan. Dan yang kedua, ada korelasi linear negatif. Pada korelasi linear negatif, suatu variabel itu berurutan namun berlawanan arah. Seperti apabila suatu variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y pun akan mengalami penurunan. Jadi tidak searah ataupun berlawanan arah. Dan yang ketiga, tidak berkolerasi. Pada bagian ini terkadang apabila variabel X mengalami kenaikan akan diikuti oleh variabel Y, ataupun terkadang bisa juga apabila variabel X mengalami kenaikan, variabel Y akan mengalami penurunan, dan ini merupakan variabel tidak berkorelasi. Sekian. Yang selanjutnya ada jenis-jenis uji korelasi. Jadi pada korelasi sederhana atau bivariate correlation terdapat beberapa jenis. Yang pertama, korelasi persen produk momen. Jadi, jenis korelasi ini digunakan untuk data kontinu dan data diskrit. Korelasi persen cocok digunakan untuk statistik parametrik. Angka korelasinya berkisar antara min 1 sampai dengan 1, di mana semakin mendekati 1, maka korelasi semakin mendekati sempurna. Sementara, nilai negatif dan positif mengindikasikan arah hubungan. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan. Di pengambilan keputusan ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu berdasarkan nilai signifikan atau sig-to-tail, dengan catatan jika nilai sig-to-tail kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa, maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai sig-to-tail lebih dari alfa atau 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Yang kedua, berdasarkan nilai R hitung atau percent correlation. Dengan catatan, jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka ada korelasi antar variabel. Sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Yang ketiga, berdasarkan tanda bintang yang diberikan SPSS. Jika terdapat tanda bintang 1 dan bintang 2 pada nilai percent correlation, maka antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Dengan catatan, tanda bintang 1 menunjukkan korelasi pada signifikan 5% atau 0,05. Tanda bintang 2 menunjukkan korelasi pada signifikan 1% atau 0,01. Kemudian, bentuk dari korelasi sederhana itu yang kedua ada korelasi Ring-Spearman.
Jenis korelasi ini digunakan untuk data diskrit atau kontinu, namun untuk statistik non-parametrik. Koefisien korelasi Rees-Spearman lebih cocok untuk digunakan pada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik itu merupakan prosedur di mana kita tidak melibatkan parameter serta tidak terlibatnya distribusi. Jenis yang kedua itu ada korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan korelasi antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Kemudian yang ketiga ada korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel independen, dan 1 variabel dependen. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menganalisis data menggunakan metode Pearson correlation. Yuk teman-teman, sekarang buka dataset yang telah kami kirim mengenai uji korelasi. Nah, kalau udah dibuka, teman-teman bisa lihat di sini ada 2 variabel, yaitu kecerdasan dan prestasi. Terus kita lihat data view-nya. Di sini ada 25 sampel. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menguji normalitas data terlebih dahulu. Caranya, klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, dan pilih Explore. Nah, di sini kita masukin variabel kecerdasan dan prestasi ke dalam kotak dependent list. Lalu kita klik Plots, dan di sini kita centang normality plots with test. Kalau udah, kita klik Continue, lalu OK. Nah, kita lihat di outputnya ada tabel test of normality. Di sini ada Kolmogorov sama Shapiro. Karena sampel kita tadi 25, jadi kita lihat di Shapiro. Nilai signifikansi pada uji Shapiro-Wilk-nya adalah 0,104 dan 0,707. Ini berarti datanya sudah normal karena lebih dari 0,05. Selanjutnya, yang kita lakukan yaitu uji korelasi metode Pearson correlation. Caranya, klik Analyze, lalu Correlate, lalu klik Bivariate. Selanjutnya kita masukkan variabel kecerdasan dan prestasi ke dalam kotak variabel. Pada bagian correlation coefficient, kita centang bagian persen, karena kita akan menguji korelasi persen. Kemudian pada bagian test of significance, kita pilih to tail. Lalu klik OK. Nah, di sini muncul output untuk analisis korelasi. Dari hasil output ini, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk hubungan kecerdasan dengan prestasi adalah sebesar 0,000. Karena nilai ini kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak. Artinya, ada hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Kemudian kita lihat nilai R hitungnya sebesar 0,824. Nah, kita buka R tabelnya. Rumusnya DF sama dengan N-2. Sampel kita tadi kan 25, berarti tinggal masukin aja N-nya sama dengan 25. Jadi DF sama dengan 25 min 2. Jadi 23. Di R tabel ini cari DF 23 nih, dan nilai signifikannya 0,05. Berarti nilai R tabel yang kita ambil yaitu sebesar 0,396. Sudah diketahui di sini R hitungnya 0,824 lebih besar dari R tabel 0,396. Maka, hubungan kecerdasan dengan prestasi belajar menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan berpola positif. Artinya di sini, semakin tinggi kecerdasan, maka semakin tinggi pula prestasi belajarnya. Lalu, tinggal kita interpretasikan. Interpretasinya adalah nilai signifikansinya 0,000 lebih dari 0,05. Hal ini menyatakan H0 ditolak.
Artinya, ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Dan dari hasil analisis korelasi sederhana, didapatkan korelasi antara kecerdasan dengan prestasi belajar sebesar 0,824. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya hubungan yang kuat antara kecerdasan dengan prestasi belajar, sedangkan arah hubungannya adalah positif. Berarti, semakin tinggi kecerdasan, maka semakin meningkatkan prestasi belajar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanya melalui grup diskusi MAD. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.